anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih azza wa jal, yaitu hadis yang datangnya dari Nabi yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadis ini kalau bahasa simpelnya hadis qudsi. Telah kita baca di antaranya, ya ibadi inni haramtu adz-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kemudian kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kemarin sudah saya terjemahkan, tapi tidak apa untuk malam hari ini biar sempurna hadisnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, inni haramtu adz-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman tersebut terhadap diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman tersebut bainakum, antara kalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Maka jika demikian, Allah katakan fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian saling zalim menzalimi. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhal. Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya semua kalian itu dhal, tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk atau hidayah. Maka jika demikian, fastahduni ahdikum, maka mintalah, kata Allah, petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian petunjuk. Ini juga sudah saya jelaskan bahwa status kita semua pada hakikatnya adalah masuk dalam kategori tersesat. Kalau hari ini kita kemudian diberikan iman Islam, kalau hari ini kita dituntun dengan hidayah, maka semuanya itu juga adalah anugerah dari Allah, bukan ikhtiar kita, bukan usaha kita. Dan kita terlahir dari orang tua yang kemudian muslim pun bukan pilihan. Sehingga dari situ harusnya kita sadar bahwa iman Islam yang ada pada diri kita bukan karena keturunan, walaupun dalam bahasa kita karena keturunan, tapi pada hakikatnya bukan karena keturunan. Karena ada orang yang juga sama dengan kita punya keturunan, tapi tidak terlahir dari seorang tua yang muslim. Apakah kemudian dia dikatakan muslim? Tidak. Keturunan itu hanya wasilah, tapi pada hakikatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang terlahir dari kedua orang tua yang non muslim, tapi kemudian Allah berikan dia petunjuk dan Allah masukkan dia ke dalam Islam. Ini sebenarnya bukti-bukti yang harus kita sadari bahwa ternyata ketaatan kita, ibadah kita, bahkan iman yang ada pada diri kita pun semata-mata pemberian dari Allah. Duduknya kita di sini itu anugerah dari Allah. Banyak orang yang tahu majelis ini, tapi Allah tak berikan kesempatan untuk hadir. Siapa yang tak tahu di antara kita? Ada di antaranya Allah berikan, ada di antaranya Allah tidak menghadirkannya bagi bentuk ujian, sehingga macam-macam Allah berikan dia kesibukan, Allah berikan ini, maka anugerah. Dan kita pun yang hadir di sini jangan kemudian berbangga diri, kemudian memberikan stempel jelek kepada orang yang tidak hadir. Kenapa? Tidak ada yang patut untuk kita banggakan. Toh kita hadir sini Allah yang menghadirkan. Macam mana kita bisa bangga? Kalau hari ini ada saudara kita belum ikut pengajian, bahkan belum dapat hidayah sama sekali, tidak ada hak bagi kita untuk memberikan stempel kesalahan kepada mereka. Yang penting bagi kita hari ini mensyukuri kalau kita ditakdirkan berada di tempat yang baik. Itu yang pertama. Karena banyak biasanya Allah ada orang terlalu sombong dengan kebaikan yang dia lakukan, sebentar Allah ingin balasnya, Allah balikkan. Dulu orang yang dia caci maki, yang dia hina, itu kemudian Allah berikan hidayah.
posisinya dia Allah gantikan di posisinya orang tersebut. Berganti, orang yang dulu kemudian dia pandang buruk menjadi taat, dia yang di saat itu menyangka dia paling taat, ternyata Allah dudukkan dia di tempat orang tadi. Tidak ada yang tahu. Maka nikmat bagi kita. Jadi hadirnya kita di sini, andai kata kita diberikan, dituntun oleh Allah hidayah berada di suatu kebaikan, suatu majlis, suatu perkumpulan, itu anugerah. Nah, jangan dijadikan ini sebagai bentuk kebanggaan atau berbangga diri. Maka dalam Islam, takabur itu dilarang. Karena apa yang kita takaburkan? Kita mampu melangkah ke sini bukan usaha kita. Itu dipinjamkan Allah saja. Kekuatan hadir ke sini itu dipinjamkan. Kalau Allah mau lumpuhkan kita, sebentar. Kalau Allah, ada orang yang bahkan tidak lumpuh, tapi kemudian keinginan yang Allah lumpuhkan, tidak hadir juga dia. Nah, ini Allah ingin memberitahukan, makanya beliau ambil hadis ini sebagai awal dari kitab ini, karena ini adalah nasihat. Maka kemarin saya katakan, seluruh perkataan-perkataan hadis Nabi, termasuk perkataan-perkataan para salaf, para ulama, para sahabat nanti yang akan kita baca, semuanya kembalinya kepada hadis ini. Hadis ini kembalinya ke sini. Nanti kita buktikan. Semuanya kembalinya ke sini. Kembalinya kepada hadis yang pertama kali ditaruh oleh beliau ini. Nah, ini yang kemarin saya tidak panjang lebar. Ini sudah saya jelaskan. Maka kata Allah, sesungguhnya kalian itu sesat. Maka akulah illa man hadaitu, kecuali orang yang memang aku berikan dia hidayah. Maka jika demikian, fastahduni ahdikum. Kemudian yang selanjutnya, ini yang belum kita kaji. Lanjutan daripada hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kullukum ja'i, semua kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan kepada dia makan. Fastat'imuni at'imkum, maka jika demikian kata Allah, mintalah makan kepadaku, aku akan beri. Perkataan ini sebenarnya warning dari Allah. Semuanya warning ini. Dari awal tadi itu kemudian warning buat kita. Agar kemudian kita, andai kata kita punya uang, kita punya keinginan makan ini, makan ini, makan ini, yang seringkali kadang-kadang itu menisbatkan kepada kita. Lupa kita kalau itu datangnya dari Allah. Maka dalam hadis ini Allah berikan petegasan, wahai hambaku, kalian itu lapar. Kalau kemudian hari ini kalian kenyang, itu anugerah yang kuberikan. Terkadang, karena makan itu atau makanan itu bukan yang mengenyangkan. Makan itu sarana saja untuk mengenyangkan. Banyak kita melihat ada orang makan tapi tak kenyang. Banyak juga ada orang yang tidak makan tapi Allah berikan kenyang. Ini menunjukkan bahwa makanan itu adalah sarana saja. Sehingga dari sarana itulah kita ikhtiar. Ikhtiar kita itu dari sarananya itu. Kenyangnya milik Allah. Laparnya pun milik Allah. Ashabul Kahfi berapa ratus tahun tuh dalam gua? Berapa? 300 tahun di dalam gua. Nggak makan. Kenyang. Bahkan ada hewan yang ketika itu tidak Allah berikan kekenyangan, tinggal belulang-belulang di sampingnya. Ada orang yang kadang-kadang makan, Allah tarik kenyangnya. Sehingga berapa banyak pun dia makan, tidak ada rasa kenyangnya. Ini Allah ingin membuktikan bahwa kenyang itu milik Allah. Makanya Allah katakan, wahai hambaku, kalian tuh lapar. Aku yang memberi kalian makan. Lah kalau kalian lapar, aku yang memberi makan, maka kata Allah, mintalah makan kepadaku. Bahkan Allah bukan hanya memerintahkan untuk meminta makan, tapi Allah menjanjikan bahwa Allah juga akan memberi makan. Yang penting syaratnya minta. Maka dalam Islam diajarkan cara bagaimana kita sadar kalau yang kita makan itu adalah anugerah Allah. Dianjurkan, disunnahkan baca bismillah.
Bismillah itu doa makan atau bismillah itu adalah bagian daripada alarm untuk mengingatkan kita yang kita makan ini milik Allah. Apa doa makan? Alhamdulillahilladzi Allahumma barik lana fima. Coba lihat kalimatnya. Allahumma barik lana fima. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada. Siapa yang beri rezekinya? Allah. Doa ini sering kita baca tapi tak pernah kita hayati. Padahal doa itu alarm untuk mengingatkan kepada kita kalau yang benda kita suap ini milik Allah. Lah kalau dah milik Allah, maka cara kita menghormati beda. Barang kalau punya orang yang kita hormati, macam mana kita memperlakukannya? Punya kekasih kita lah. Itu suratnya saya kita simpan rapi. Betul? Ini yang pernah bercinta lah. Rapi. Kenapa? Karena bukan tentang ininya yang memberinya. Hari ini kadang-kadang kita ketika makan kurang lauk saja. Kira-kira macam mana? Setan kena sebut. Padahal setan tak masuk-masuk. Ya. Bahkan tidak hanya ucapan kadang-kadang. Refleks langsung badan kita, tenaga kita main lempar sana. Di saat itu kita lupa bahwa makanan yang kita makan ini sebenarnya adalah sesuatu anugerah yang Allah antarkan buat kita. Harusnya apa yang Allah antarkan bukan tentang nyaman dan tidak atau selera dan tidak, tapi barang ini adalah datangnya dari Allah. Sehingga bagi orang yang mantap keimanannya tidak ada istilah makan tak nyaman tuh. Kenapa? Karena dia tidak melihat kepada fisik makanan, tapi yang dia lihat adalah yang punya makanan. Saya dulu pernah contohkan. Tasbih. Saya dulu pernah contohkan. Ini sama. Tasbih, saya dikasih guru saya. Tasbih ini di pasar 100.000. Ada tasbih yang hari ini mahal. Andai kata ada tasbih 1 juta. Ada orang mau tukar Ustaz? Nah, yang punya guru tuh. Orang saya kalau ngerti kalau ini punya guru saya hargai. Nggak usahkan ditukar dengan tasbih yang 100 juta. Yang 10 kali lipat dari harga tasbih dari guru saya ini. Apapun dia tukarkan saya tidak mau. Apa yang saya lihat tasbihnya? Bukan orang yang memberinya. Sehingga cara saya memperlakukan tasbih itu pun beda. Bahkan tali yang baru nak putus belum putus, saya ganti, khawatir nanti putus terlepas nanti hilang. Naruhnya pun tidak sembarangan. Kenapa kita perlakukan itu? Karena kita melihat kepada yang punya, yang memberi. Itulah yang harus kita hadirkan di saat kita makan, di saat kita diberi Allah nikmat. Yang hadirkan itu. Nah, belajar itu belajar. Saya ini pun belajar, paham? Saya ngomong gini ini bukan saya yang praktekkan, belum tentu. Tapi sama-sama belajar. Maka saya tidak pernah mengatakan kalau kaitan apalagi dengan tasawuf. Saya mengajar enggak, sama-sama belajar. Saya membacakan, saya jelaskan. Kalaupun ada tambahan itu pun dari perkataan-perkataan ulama yang kemudian pernah saya baca. Itu diantaranya. Sama-sama belajar. Jadi itu satu saat Ustaz gini, ternyata dia juga enggak usah. Karena saya ini belajar ke sini. Siapa yang ngamalkan ini dia beruntung. Belum tentu saya yang ngajar ini saya ngamalkan. Bisa jadi antum yang kemudian mendengarkan tapi mengamalkan, antum yang dapat. Nah, ini sama-sama belajar kita. Hari ini kan kita makan begitu. Doa itu adalah alarm. Semua doa yang berkaitan dengan amaliyah kita adalah alarm. Masuk WC, ada enggak doanya? Ada. Agar kita sadar bahwa ternyata ya Allah, Kau berikan makanan masuk, tapi alhamdulillah
kau saring, kau ambil manfaatnya, yang tak manfaat kau keluarkan. Itu nikmat. Selama ini kita kadang-kadang tidak pernah merasa bahwa buang air itu nikmat. Ada orang bahkan tambah risau. Kita nak ada acara, dia berewel lagi perut ni. Sering kita marah perut kita tu. Karena momennya tak tepat. Padahal kalau kita sadari itu sebagai nikmat, alhamdulillah ya Allah. Bayangkan kalau kau tak keluar benda tu. Sampai 4 minggu saya tak keluar. Pingsan kan tak, tapi setengah pingsan orang yang ciumnya. Kalau dia buang angin 4 minggu, apalagi tak keluar sama sekali, bahaya. Itu di antaranya. Jadi ini warning dari Allah. Ya ibadi kullukum ja'i. Jadi semua kita lapar. Biar kita mensyukuri nikmat. Ini kita termasuk saya. Kadang-kadang kita merasa lupa kadang-kadang. Makan masa tak nyaman. Mungkin sekelas mana beliau tu, Pak Ua kita ni. Tadi dia cerita tentang beliau, cerita tentang zaman dulu. Dan sebenarnya mungkin kita-kita yang umur 45 tahun, 40, 50, saya kira masih merasakan itu. Efek dampaknya, walaupun mungkin tak separah zaman beliau. Betapa nikmat itu sulit kita dapatkan. Hari ini, sehingga hari ini yang kita khawatirkan bukan nikmatnya. Nikmat Allah tebar memang banyak. Tapi kadang-kadang cara kita mensyukuri kurang. Lihatlah anak kita. Kalau makan, berapa banyak nasi yang terbuang. Zaman dulu kita satu biji itu jatuh sama orang tua kita, kalau tak dicubit, kalau dekat paha tetap kena cubit. Kenapa? Karena memang pada saat itu sulit mendapatkannya. Jadi terkadang kata ulama, banyaknya nikmat itu dari sisi lain mesti ada yang Allah cabut. Apa? Rasa nikmat terkadang Allah cabut. Karena saya sering sampaikan, hari ini apa ibu yang tak bisa kita makan? Ayam dengan berbagai macam bumbunya. Bebek ini semua bisa. Dan subhanallah mampu kita beli. Tak nunggu kaya. Beli ayam yang namanya ayam bujang ke? Bebek bujang, bebek dara, bebek tua. Pokoknya bebek Melayu, macam-macam lah. Itu semua bisa kita dapatkan. Tapi terkadang kita cogokkan di depan kita banyak itu. Cuman Allah cabut kadang-kadang nikmatnya. Sampai kadang kita ni bingung. Tak nikmat makan itu. Nah, itulah mungkin karena kita kurang mensyukuri nikmat. Sehingga dari sisi lain, zahirnya memang sepertinya banyak. Tapi Allah cabut. Orang dulu memang nikmat Allah batasi. Tapi Allah berikan berkah, nikmat. Sehingga yang dimakan orang zaman beliau ini, semuanya nyaman. Keladi birah pun, keladi birah nama apa ya? Itu nyaman. Hari ini, paham? Talas tu anak kita tak mau makannya. Yang nyaman tu, yang enak biasa tu, talas ke apa namanya itu? Keladi itu. Mana mau? Payah anak kita. Apa yang menyebabkan? Bisa jadi itu tadi. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari kita lakukan, sehingga walaupun zahirnya nikmat itu banyak, tapi pada hakikatnya banyak juga dari sisi lain yang Allah cabut. Tapi bukan berarti tidak bisa hadir, bisa. Tapi tidak hadirnya itu bisa jadi kena kita melakukan hal. Nanti di belakang ini insya Allah ada. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Ya ibadi. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di siang dan malam. Kalau kita dengar ayat ini, hadis ini, hadis qudsi ini, masa sih siang malam kita ini? Ya, memang ada, memang taat kita. Tapi di balik ketaatan juga banyak kesalahan. Ada yang kita sengaja, ada yang enggak. Yang jelas Allah katakan bahwa kalian itu siang malam melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa ana aghfiru dzunub. Tapi jangan khawatir, kata Allah, aku ini adalah zat yang mengampunkan dosa-dosa jami'an. Bahkan Allah katakan, aku yang mengampunkan daripada dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni,
maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampunkan kalian. Kita salah, kita sudah distempel Allah sebagai hamba yang melakukan kesalahan siang dan malam. Setelah Allah menyentempel kita, Allah mereklamakan dirinya. Reklamakan kah bahasanya? Mereklamakan dirinya, dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha mengampunkan dosa kalian semua. Dosa, ampunan. Kemudian Allah tegaskan, mintalah ampunan kalian kepadaku, aku ampunkan. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah dicap oleh Allah sebagai hamba yang pelaku dosa siang dan malam, dan Allah juga sudah mereklamakan dirinya bahwa dia adalah zat yang maha pengampun, kemudian Allah berikan pilihan kepada kita. Apa kata Allah? Minta ampun kalian kepadaku, aku akan ampunkan. Kadang-kadang kita ini sombong. Sudah distempel oleh Allah sebagai hamba yang melakukan kesalahan siang dan malam, dan Allah pun telah dinyatakan pada dirinya, aku adalah pengampun dosa. Bahkan Allah serukan minta ampunan, kita tak minta. Kita ni tak minta. Padahal Allah sudah menyerukan. Mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampunkan, kata Allah. Kurang hebat apa lagi Allah itu? Maka inilah salah satu di antara kenapa para ulama-ulama kita dulu dengan kesalehannya, dengan ibadahnya, dengan tahajud, qiyamul lail, qiraatul Qur'annya, tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kebaikan mereka dalam pemikiran mereka itu tidak mampu untuk menopang kesalahan yang mereka lakukan siang dan malam. Sehingga istighfar terus. Padahal kalau kita pikir, buat apalah istighfar? Al-Imam Yahya bin Mu'az itu pernah membaca ayat kemudian pingsan. Baca ayat pingsan. Baca ayat tentang azab pingsan. Padahal ahli ibadah. Padahal dia adalah orang yang Masya Allah. Kenapa? Itu tadi, kalau bahasa kita tuh tidak pede dengan amalnya, dan harus begitu. Tidak pede itu dalam arti kata tidak berbangga, tidak merasa puas dengan amal. Bukan tidak pede, keliru. Karena dalam beramal itu perlu pede. Tapi tidak berbangga. Berbangga itu yang tidak boleh. Tidak pernah merasa puas. Sehingga seolah-olah mereka itu pelaku kesalahan terus. Padahal perasaan mereka saja. Kalau kita lihat amal mereka, ibadah mereka, saya kira sudah cukup. Tapi itu tadi. Sehingga itulah istighfar terus. Jadi kalau kemudian kita pelaku dosa, jangan khawatir juga kita. Allah sudah mereklamakan dirinya bahwa Allah Maha Pengampun. Makanya kita kalau melihat orang melakukan dosa, jangan pula kemudian kalau karena kemaksiatannya yang kita tegurkan wajib. Tapi kalau menyerang individunya, jangan. Nah, apalagi ngecap kita ahli neraka apa, jangan. Itu neraka milik Allah, ampunan pun milik Allah. Tidak berhak kita. Ini yang kadang-kadang kita kelewat batas kadang-kadang. Wah, ahli neraka, wah, langsung dicap stempelnya ahli neraka. Jangan. Nah, ini amalan para salafun saleh. Nah. Innakum tukhti'una fil lail wan nahar. Mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita merasa salah atau ini, wajar. Memang sudah stempel Allah bahwa kita adalah hamba yang melakukan kesalahan kok. Tinggal besar kecilnya saja. Tinggal ketahuan atau tidak, itu ya. Ada kesalahan dosa yang ketahuan orang, ada yang enggak. Nah, apa yang tak dosa hari ini? Buka HP dosa dah. Tak usah jauh-jauh. Buka HP ni. Walau tak mau lihat, tak kita buka HP kita kejam. Kalau tak kelihatan semua, dilihat semua, ada yang nyempel di situ. Macam-macam hari ini. Payah memang. Tapi subhanallahnya Allah Maha Rahman, Maha Rahim.
Ya kalau kita adalah pelaku dosa, jangan pernah kecewa dengan apa yang menyesal harus. Karena itu bagian daripada syarat pertaubatan. Tapi berputus asa enggak, jangan. Rahmat Allah jauh lebih besar. Dan surah Allah banyak buktikan betapa banyak dari golongan para salafun saleh, para tabi'in khususnya, yang mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, tapi pada akhirnya Allah berikan hidayah. Yang penting, walaupun kita masih melakukan dosa, walaupun mungkin kita belum bisa taat secara keseluruhan, jangan tinggalkan ketaatan yang diberikan kepada kita. Kesempatan taat kepada kita jangan berikan. Karena bisa jadi Allah itu mengangkat kita dari taat yang kita lakukan. Ada orang kadang mau ngaji yuk, aku ni macam gini, nak ngaji. Jangan, ngaji ya. Yang itu sedapat mungkin dijauhi. Masih juga tercabur di situ, itu dah nasib. Tapi bukan, kalau ada dua-duanya ditinggal, itu parah. Dua-dua yang ditinggal rahmat dah bakalan ada. Maka Bishr Al-Hafi, saya pernah kemarin kok tidak saya ceritakan. Ya, Bishr Al-Hafi kemarin. Bishr Al-Hafi kalau tidak salah, itu seorang perampok, Qutta Utarik. Perampok, kalau bahasa kita begal. Nah, zaman dulu sudah ada begal. Zaman dulu begal. Makanya orang-orang dulu kalau berjalan, kemudian pergi ke suatu kota atau pergi ke suatu tempat, mereka rombongan, tidak pernah dua. Karena kalau dua nyantakan nyawa. Yang dah rombongan saja masih dibegal, karena pembegalan juga rombongan. Makanya ada istilah kafilah. Tahu kafilah? Kafilah itu rombongan. 20 orang berjalan, bawa perbekalan dan sebagainya. Nah, Bishr Al-Hafi ini dulu adalah orang dikatakan Qutta Utarik, tukang begal. Sehingga ada salah satu di antara rombongan orang saleh, kemudian dibegalnya di tengah jalan. Ya orang saleh ini ya pikiran dia ambil lah. Bahkan orang saleh ini menyodorkan makanan, kebetulan mereka bawa makan, dicodorkan kepada kepala perompak ini. Kepala perompak itu. Siapa dia kepala perompak? Kalau tidak salah dikatakan Bishr Al-Hafi ini. Seorang saleh, seorang sufi bahkan jadinya. Tapi sebelum ini cerita sebelum dia jadi orang saleh. Rompak. Kemudian tidak mau dia nolak ketika dikasih makan. Bahkan dia mengatakan, aku tidak mau. Kenapa pula? Aku puasa. Macam mana pula ente ni? Merampok puasa. Merampok itu urusan lain. Puasa urusan aku dengan Allah. Walau hubunganku dengan sesama makhluk ini tidak baik, tapi hubunganku dengan Allah tetap kujaga. Bahasa dia kayak bergurau itu seperti itu. Tapi subhanallah, berlalu 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun kemudian, kemudian ada orang saleh ini kemudian tawaf di Ka'bah, haji. Tawaflah di Ka'bah. Dari kejauhan kemudian dia lihat seseorang yang sepertinya dia pernah kenal orang ini, yaitu sang perampok tadi itu. Lagi tawaf. Yang beberapa tahun kemudian tukang begal, kemudian lagi tawaf. Kemudian orang saleh ini bertanya, apa namanya? Wa ma yahmiluka ila hadzal makan. Kalau bahasa kita, apa yang membawa engkau ke tempat ini? Kemudian dia jawab, itulah mungkin berkah atau hikmah dari aku tidak pernah memutuskan hubungan aku dengan Allah. Puasa itu hubungan dia dengan Allah. Walaupun ketika itu aku belum saleh, tapi aku tidak mau memutus hubungan aku dengan Allah. Berkah hubungan itulah mungkin Allah tarik aku, Allah anugerahkan hidayah kepadaku, sehingga Allah hadirkan aku di tempat ini. Kata-kata kita ini kan kalau dah merasa salah, masih melakukan ini, belum benar-benar betul, padahal bukan maksiat besar yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Tidak, lakukan kebaikan. Makanya ada hadis Rasulullah, wa atbi as-sayyi'atul hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan hasanah, perbuatan baik. Tamhuha. Karena perbuatan baik itu dapat menghapus keburukan. Walaupun sekali lagi ini jangan dijadikan sandar. Besok judi, sedekah. Itu namanya main-main dengan malaikat. Takutnya malaikat geram. Artinya di luar dari batas kemampuan kita untuk menjauhi itu kan kadang-kadang ada.
Kita ni manusia, tergoda lagi, udah berusaha dah jauh-jauh. Paham? Karena kemaksiatan ini kadang-kadang dia yang datangi kita. Ayolah boy, tak ada duit, aku bayarkan. Kan luar biasa tu. Kalau gini ngaji dah mau dia. Tak ada motor, aku jemput kau, tenang ya. Oh, luar biasa. Ya kan? Kalau pengajian, tak ada motor. Istirahat lah boy, rumah. Bisa tak nanti jemput? Allah, jauh. Kawan minta jemput, dia bilang jauh. Tapi kalau bab tadi tu, aku tak ada motor boy, aku jemput. Jangan hujan. Ada mantel. Lengkap pokoknya. Aku ni bensin sikit. Gampang, aku isikan. Tenang ya ente, duduk ya. Kan begitu memang. Sekali kita dicoba, 2 kali, kadang-kadang tak mampu. Kita dah semua dijamin. Siapa nak bayar kamar? Aku bayar. Kan tenang tu. Motor diisikan bensin. Okok tak ada boy. Gampang lah. Aku selopnya. Aku siapkan. Siapa yang tak tergoda? Baru nak tobat-tobat. Kena jaminan macam itu tu. Bismillah lah. Iya, itu kita memang begitu. Yang penting tu ada ikhtiar dari kita, usaha untuk menjauhinya. Jangan, kalau kita ada kesempatan untuk baik, lakukan kebaikan itu. Jangan pernah lihat yang di belakang kita. Kadang-kadang kita ni pun kadang-kadang lihat orang, Allah buat baik, ada mau untuk. Iya, kita ni bingung kadang-kadang. Kita ni suka bukan memberikan support kepada orang, tapi menjatuhkan orang. Lama dia, bilang, terkenal lah dia ni, terkenal masyarakat. Main ke masjid, orang lalu curiga. Benar tak solat tu yang sendal orang nembek? Iya, ini kita ni, Bang. Yang punya hati macam itu tu kita yang solat itu yang kadang-kadang tu. Ya kalau dalam hati kita mungkin yang rusak kita. Kadang-kadang itu terucap, terdengar oleh dia. Itu yang membuat dia kadang-kadang batal untuk melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, mana tadi? Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian itu tidak bisa mendatangkan mudarat kepadaku, dan kalian juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Mudarat, manfaat itu hak Allah. Manfaat, mudarat itu Allah. Sehingga kalau kita ada upaya untuk memudaratkan orang atau memudaratkan diri kita, bahkan tidak ada upaya bagi kita, semuanya Allah. Andai kata kita mendatangkan kemanfaatan pun juga tidak bisa. Manfaat, mudarat Allah. Tapi memang ada, itu kan secara secara keimanannya harus kita yakini seperti itu. Manfaat, mudarat Allah yang punya. Tapi seorang hamba bisa dia mengambil jalan, walaupun tetap yang punya bukan dia, tapi dia seolah-olah meminta atau mengambil hak Allah untuk memudaratkan orang lain. Mudarat itu dari Allah. Tapi kayak gini, apa ya kalau bahasa kita, Allah itu berikan kudrah. Kudrah itu kemampuan. Kekuasaan mutlak itu milik Allah. Tapi kita, Allah berikan kekuasaan juga. Tapi sifatnya, kalau kata ulama tauhid itu namanya kudrah juz'iyah. Saya bisa gini, siapa yang gerakkan? Allah kan. Tapi Allah pinjamkan kudrah tersebut kepada saya. Nah,
kemampuan yang Allah pakaikan, pinjamkan kepada saya, itu dalam bahasa disebut kudrah juz'iyah. Apa juz'iyah itu? Juz'iyah itu maknanya sebagian. Ya. Gini, saya punya kuasa. Ini contoh biar paham dulu. Saya sebagai gubernur, artinya saya punya kuasa untuk seluruh Kalimantan Barat. Betul? Tapi kekuasaan saya ini saya berikan ke beberapa di antara golongan. Rumah sakit kan saya juga yang punya urusan. Saya berikan kepada ini. Sehingga orang yang saya jadikan kepala rumah sakit, kesehatan, ada yang pertanian, ada yang PLN, dia punya kuasa tak? Punya. Dan dia berhak untuk memerintahkan orang bawahnya. Tapi kekuasaan dia tidak penuh, karena kekuasaan yang penuh ada pada saya. Paham? Nah, sama. Kudrah itu kan kudrah iradah. Kudrat itu kehendak, paham? Kekuasaan, kemampuan, kehendak, itu milik Allah. Tapi kita sebagai hamba, Allah berikan, atau bahasanya Allah pinjamkan. Kayak tadi, paham ya? Allah pinjamkan. Karena gini, di sini perbedaan antara kita dengan orang Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa segala kekuatan, segala kehendak itu milik Allah. Kita hanya diberikan kemampuan, keinginan yang sifatnya juz'iyah. Apa bahasa tadi itu enak ya? Tapi paham ya, saya contohkan tadi ya, kayak gitu. Saya bahasanya yang agak payah carinya. Nah, hak diberikan oleh Allah hak. Nah, orang Mu'tazilah menganggap bahwa gerak-gerik dia ini itu di luar dari kontrol Allah. Bahwa kita yang punya kuasa, itu Mu'tazilah. Maka pernah ada cerita, orang Mu'tazilah kan berkeyakinan bahwa keinginan, bahwa kehendak itu ada atau milik kita, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak atau keinginan Allah. Tidak ada. Kalau kita ahli sunnah, hendak yang punya kehendak mutlak Allah. Kalau kita punya kehendak, itu hanya pakaian yang dipakaikan oleh Allah. Pada hakikatnya kehendak itu milik Allah. Mu'tazilah punya keyakinan justru sebaliknya. Allah tidak ada cangkut paut. Sehingga kalau saya mau gerakkan dari ini, HP ini dari kanan ke kiri, itu saya, tidak ada urusan dengan Allah. Kalau kita tidak. Nah, pernah terjadi ada seorang laki-laki yang bermazhab Mu'tazilah kawin dengan perempuan yang punya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kan beda kan? Istrinya pintar, tapi kata istrinya, Pak, engkau wahai suami, engkau punya keyakinan bahwa kehendakmu, kehendak atau gerak-gerik upaya ikhtiar itu tidak ada hubungan dengan Allah. Itu adalah hak pribadimu. Kalau aku, kata perempuan itu, beda. Aku menyandarkan bahwa kehendakku, kemampuanku, semuanya datang dari Allah. Kalaupun aku hari ini diberikan kemampuan, itu adalah yang dipinjamkan oleh Allah. Tapi semuanya tetap di bawah kontrol iradah, kehendak, kekuasaan Allah. Hendak, kata suaminya, yang benar dia. Nah, kemudian istrinya pintar. Karena suami istri kawin, mohon maaf, berhubungan.
hubungan suami apa? Suami istri. Terjadilah hubungan. Selesai hubungan, istrinya bilang, masih ada keinginan. Ada, ayo. Diajaknya 2 kali. Terakhir, masih ada keinginan. Ada, ayo. Diajaknya 3 kali. Habis 3 kali, masih ada keinginan. Ada, ayo. Aku tidak mampu. Loh, kata kau semua keinginan itu engkau yang punya kuasa. Kau hari ini sekarang masih ingin, tapi mana kemampuanmu? Baru sadar dia. Oh iya, kita pun begitu. Wah, kita memang diberikan Allah kekuatan untuk mengangkat ini, tapi kan Allah berikan batasan. Kalau HP, coba kalau 100 kilo, walau kita pengen ngangkat, tak terangkat. Itu menunjukkan bahwa kehendak, kekuasaan milik Allah. Kalau hari ini kita punya kekuasaan, sebenarnya harus sadar kekuasaan itu hanya Allah pakaikan. Gitu. Nah, ini Allah katakan seperti itu. Allah katakan bahwa tidak ada yang bermanfaat, tidak ada apa, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, akulah yang apa tadi itu? Bahwa sesungguhnya kalian tidak akan bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi kok bisa, kok Ustaz, kok dikatakan dalam hadis qudsi ini bahwa kalian hamba tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat? Betul. Tapi faktanya Ustaz, ada orang memudaratkan orang lain lewat yang namanya sihir, dukun, katanya tak bisa mudarat. Ada orang katanya tidak bisa memberikan manfaat karena manfaat itu dari Allah, tapi faktanya banyak ada orang yang kemudian Allah jadikan, Allah berikan seseorang tersebut bermanfaat untuk orang. Ini Allah ingin mengingatkan bahwa segala keburukan yang kau inginkan pun itu sebenarnya keburukan dari Allah. Kalaupun kau ingin datangkan manfaat, manfaat itu pun dari Allah. Sekarang kayak Allah berikan 2, kau tinggal mau pilih. Allah berikan kemampuan kau untuk melakukan kemudaratan kepada orang. Allah berikan kemampuan kau untuk mendatangkan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, kalau kau ngambil kemampuan yang Allah pakai namun untuk memudaratkan orang, dari sisi itulah Allah menghukum kita sebagai pelakunya. Tapi pada hakikatnya keburukan memang datangnya dari Allah. Cuman kalau dalam mazhab kita kan tak boleh. Makanya kita sering kalau pidato gini, kalau ada yang salah dari saya sendiri, kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari, itu sebenarnya hanya untuk memantapkan keyakinan. Tapi kalau hakikatnya semua yang buruk, semua yang baik datangnya dari Allah. Hanya Allah berikan kekuasaan pada kita. Kau gunakan kekuasaanmu untuk apa? Tapi ingat, kalau hari ini kau bisa memudaratkan orang dengan kekuasaan yang Allah pinjamkan, ketahuilah sebenarnya mudarat itu mutlak milik Allah, bukan punya kau. Ada orang yang ingin mudaratkan orang, Allah kok jaga, selamat. Kan ada. Nah, itu menunjukkan bahwa mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mana tadi? Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, andai kata anna awalakum, andai kata manusia yang pertama di antara kalian, atau orang yang paling awal dari kalian, wa akhirakum, atau orang yang sehingga akhir nanti, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan jin manusia ataupun dari jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, kalian semua adalah orang yang paling takwa. Andai kata dari awal manusia sampai akhir, baik dari golongan manusia itu sendiri atau dari golongan jin, semuanya saleh semua.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu tak menambah akan kekuasaanku. Jadi jangan kita anggap kalau kita taat kemudian Allah terangkat dengan ketaatan kita, enggak ngaruh. Allah katakan, andai kata orang pertama kali sampai akhir nanti, baik dari golongan manusia ataupun jin, semuanya saleh, semua, tidak ada yang ahli maksiat, maka kata Allah, tidak menambah kekuasaan atau kerajaanku. Tidak menambah, tidak ngaruh bagi Allah. Andai kata kita maksiat semua pun tidak mengurangi kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ngaruh sama sekali. Semua amal yang kita lakukan baik ataupun buruk tidak memberikan efek kepada Allah. Semua yang kita lakukan baik dan buruk akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Dia tidak ngefek sama sekali. Sehingga kalau kita tahu ini, maka suatu saat andai kata kita diberikan ujian oleh Allah, jangan kemudian kita ngungkit ibadah yang kita lakukan. Kayak Allah itu butuh. Ya Allah, kau berikan ujian, kurang apa aku nih? Duha aku kerjakan, salat sunnah aku kerjakan, puasa Senin Kamis masih enggak ya Allah? Itu namanya kita menganggap bahwa ibadah yang kita kerjakan berpengaruh kepada Allah. Tidak ngaruh. Kalau Allah berikan balasan terbaik dari ibadah yang kita lakukan, itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, bukan balasan. Walaupun sering dibahasakan orang balasan, sering kan dibahasakan balas, karena dalam Al-Quran disebut jaza. Tapi pada hakikatnya bukan balasan dalam pengertian kita. Tidak ada apa yang perlu dibalas. Kita sholat, yang kita lakukan itu semuanya dari Allah. Nah, minta balasan apa? Berwudu Allah berikan kemampuan. Salat Allah berikan kemampuan. Iman yang melekat, yang membawa kita beribadah itu juga Allah yang berikan. Sehingga tidak layak memang untuk minta balas. Tapi memang dalam bahasa kita bahwa sifatnya barteran itu adalah balas kalau dalam bahasa kita. Tapi tidak merupakan satu keharusan bagi Allah untuk membalas. Tapi Allah memiliki zat yang Rahman dan Rahim. Rahmahnya Allah itu semuanya rahmat. Makanya ada cerita, ada orang ingin masuk Islam, surga dengan amalnya. Dan ini diceritakan di dalam hadis. Ya Rabb, adkhilnil jannata bi amali. Ya Allah, masukkan aku dengan surga dengan amalku. Apa kata Allah? Ya malaikat, timbang dia punya amal. Dari awal dia ibadah, timbang dia punya amal. Kemudian sandingkan dengan nikmat yang kuberikan semasa hidupnya. Ketika ditimbang, yang tadi bangga dengan amalnya sehingga dia minta masuk surga, bukan dengan rahmat Allah. Ya Allah, aku tak mau masuk surga dengan rahmatmu, aku mau masuk surga dengan amalku. Ini pede dia. Tapi ketika ditimbang, ternyata nikmat Allah jauh lebih besar. Bagaimana tidak? Ibadah yang dia lakukan itu bagian dari nikmat Allah. Macam mana nimbangnya? Sehingga ketika ditimbang, maka yang berat nikmat Allah. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati adkhilhu al-jannara, masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Amal dia tak cukup untuk membalas nikmat yang Allah berikan. Barulah saat itu baru dia sadar, ya Rabb, adkhilni jannata bi rahmatik. Ya Allah, kalau begitu udahlah, tak jadilah. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Rahman.
Tapi itu bahasa-bahasa yang tadi itu balasan, itu motivasi. Nah, karena Allah tidak mungkin mengingkari daripada janji. Nah, ini berkesadaran bagi kita. Andai kita taat, tak menambah daripada kemuliaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala afjari qalbi rajulin. Sama. Kalau orang yang pertama kali dari kalian sampai akhir nanti, baik dari golongan manusia ataupun jin, semuanya ahli maksiat. Kemudian dikatakan mana kasadzalika min mulki syai'an, juga tak mengurangi. Jadi kalau kau taat semua, tidak menambah kekuasaan Allah. Kalaupun kita maksiat, semua juga tidak menambah, tidak mengurangi daripada kekuasaan Allah. Jadi tidak ngaruh sama sekali. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, andai kata manusia pertama dari kalian hingga akhir, baik dari manusia ataupun jin, berada di dalam suatu tempat. Sa'id itu apa namanya? Lapangan. Sa'idin fasa'aluni, kemudian kalian semua meminta. Fa'ataitu kullu wahidin mas'alatah, maka dan aku memberi semua atau setiap orang yang meminta, dari manusia pertama sampai akhir, dari golongan jin dan manusia yang minta, semua yang kuberi, kata Allah. Mana kasadzalika mimma indi, kalaupun kuberi itu tidak mengurangi dari apa yang aku miliki. Kalau semua Allah berikan, apa yang kita semua ini kumpul, seluruh dunia mulai dari Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, berkumpul dalam satu lapangan, meminta, masing-masing punya permintaan berbeda. Kata Allah, aku berikan masing-masing kalian sesuai dengan yang kalian pinta. Ketahuilah, kata Allah, kalau ku berikan sesuai dengan apa yang kalian pinta, itu tidak mengurangi apa yang ku miliki, tak berkurang. Illa kama yankusul makhid mikhyatu idza udkhila al-bahra. Bahkan Allah menggambarkan dalam hadis ini, mengecualikan hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air. Mikhyat, jarum masukkan ke dalam air, anak angkat. Masukkan ke dalam lautan, anak angkat. Yang tersisa di jarum, itulah yang Allah bagi-bagikan, menunjukkan bahwa yang di sisi Allah jauh lebih banyak, tidak mengurangi sama sekali. Saya lanjut. Idza udkhila al-bara ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiyakum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian, kata Allah, telah aku perhitungkan. Summa uwaffiyakum, kemudian aku berikan, aku penuhi, atau aku penuhi janjian apa yang dari anugerah tersebut. Waffa yuwaffi itu artinya memberikan. Faman wajada khairan, maka kata Allah, siapa yang mendapatkan kebaikan dari segala amal, dari amal yang telah Allah perhitungkan, dari amal yang telah Allah berikan, siapa yang mendapatkan kebaikan dari hal tersebut, kata Allah, falyahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, atau bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan atau menemukan selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan kalian menyalahkan diri kalian, maka jangan kalian menyalahkan kecuali salahkanlah diri kalian. Ini kalau terakhir ini dikatakan bahwa Allah mengatakan semuanya sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan. Baik buruk sudah Allah siapkan. Tinggal kalian mau pilih. Maka kata Allah, siapa di antara kalian kemudian menemukan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka
maka ucapkanlah alhamdulillah, karena itu adalah anugerah dari Allah. Tapi kalau andai kata ada orang justru menemukan sebaliknya, justru keburukan, kemaksiatan, maka jangan salahkan, kata Allah, kecuali salahkan dirimu. Kenapa Allah tidak ingin disalahkan? Karena semuanya sudah Allah berikan jalannya. Semuanya sudah Allah berikan. Tinggal kita saja. Ini baik, ini buruk. Baik, ini balasannya. Buruk, ini akibatnya. Lah kita pilih yang buruk. Apa kita nyalahkan Allah? Sama dengan, Bu, Pak, ini ada 2, silakan pilih. Pak, ini ada buah, 2 keranjang. Satu keranjang saya taruh sebelah kanan, satu keranjang sebelah kiri. Silakan pilih. Ternyata Bapak ngambilnya yang sebelah kiri. Yang kebetulan sebelah kiri itu agak kurang baik. Yang sebelah kanan baik. Ketika Bapak ngambil sebelah kiri, kemudian Bapak, Ustaz, kok buruk? Ya jangan salahkan saya. Kan sudah pilih. Kalau nggak bagus sebelah kanan. Sama dengan Allah. Wahadainahun najdain, kata Allah. Kami berikan kepada kalian 2 jalan. An-najdain, 2 jalan. At-tariqan, tariqu ilal akhirah wa tariqu ilal nar. Jalan ilal jannah, ke surga, jalan ke neraka. Allah sudah berikan pilih. Mau pilih mana? Andai kata kita memilih jalan yang neraka, ya tidak nyalahkan Allah. Udah aku tunjukkan kata Allah. Kan salah ente sendiri. Kenapa dipilih ini? Kecuali Allah tak berikan pilihan. Allah berikan pilihan. Nah, kalaulah pun kita berada dalam ketaatan, jangan berbangga diri. Karena walaupun itu adalah pilihan kita, tapi yang harus kita sadari bahwa pilihan kita itu pun tidak terlepas daripada anugerah Allah. Karena kalau Allah tidak menyesuai pilihan kita, tidak terjadi itu. Memang kita yang milih, dan bersamaan dengan itu Allah kehendaki pilihan kita jadi. Kalau kemudian kita juga melakukan ini pilihan kita. Tapi kalau Allah kemudian melajakkannya, kata orang, jangan salahkan Allah. Karena memang maunya engkau. Makanya ada hadis qudsi lain mengatakan begini, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau memang yang kita sangka adalah buruk, kemudian Allah lajakkan, bahasa kita Pontianaknya, itu bukan karena Allah, sebenarnya bukan karena Allah yang menghendaki, tapi pada hakikatnya kita sedang mendorong Allah untuk menghendaki keburukan tersebut. Makanya ulama tidak mau menisbatkan keburukan kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya engkau sendiri yang mendorong Allah untuk mewujudkan keburukan yang kau pilih. Maksiat dilakukan, dilajakkan kalau bahasa kita sama Allah. Siapa yang melakukannya? Memang Allah, tapi tapi dari permintaan kita. Dari permintaan kita. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Karena di antara ulama, di antara orang Mu'tazilah mengatakan, kalau memang semuanya dari Allah, takdir baik dan buruk, kenapa Allah azab? Bukan aku mau maksiat, Allah yang mau. Rata-rata kan begitu. Kan baik buruk datang dari Allah. Taat maksiat dari Allah. Nah, ini orang Mu'tazilah mengambil akidah atau keyakinan ini dengan mengatakan, oh kalau begitu berarti terserah aku mau maksiat. Ngapa pula? Kalaupun aku harus berada di dalam maksiat, memang bukan aku, Allah yang mau. Enggak, kata ulama. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pilihan. Tapi yang paling Allah cintai adalah ketaatan. Tapi kalau kemudian kau memilih itu adalah kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala wujudkan
pada hakikatnya pengwujudan kemaksiatan yang Allah hadirkan untukmu itu adalah karena permintaanmu, sehingga tidak bisa disalahkan Allah. Nah, dari situ apa? Dari situlah ulama kemudian mengatakan bahwa pilihan itu ada pada kita. Walhasil intinya, kalau kita berada dalam ketaatan, jangan terlalu bangga dengan ketaatan, karena pada hakikatnya di balik ketaatan yang kita lakukan ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berada dalam kemaksiatan, jangan jadikan itu sebagai sebagai bahan atau sebagai alasan untuk kita tidak melakukan daripada ketaatan, tapi berupayalah untuk menjauhi daripada kemaksiatan. Baik, sampai di situ saya panjang hadisnya. Selesai sudah ya. Wa fil hadis tsani ajazani bihi al-alamah Sayyid Ahmad. Ini saya tidak baca semua untuk syarahnya, saya lebih fokus kepada hadis atau perkataan daripada salafus saleh. Kecuali ada beberapa di antara cerita baru kita baca dari kitab Nasaihul Ibad, karena biar tidak terlalu panjang. Kemudian hadis berikutnya saya baca satu lagi kemudian kita selesaikan. Al-hadis tsani ajazani bihi Sayyid Ahmad Al-Mursifi Al-Misri ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyah ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam istilah hadis ada namanya musalsal bil awwaliyah. Artinya hadis ini hadis yang kemudian bersambung, kemudian perawinya yang merawikan biasanya lebih kepada mensifati. Kalau berdiri ini namanya musalsal bil awaliyah. Kalau yang merawikannya berdiri. Kalau kalimatnya ajazani itu namanya di antara ciri-ciri daripada hadis yang disebut dengan istilah musalsal bil awaliyah. Ini termasuk di antara hadisnya. Apa hadisnya? Hadis ini dari Sayyidina Amr bin As, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya akhiri di hadis ini. Hadis yang kedua, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang atau mengasih sayangi, yarhamuhumur Rahman, maka orang tersebut akan disayangi atau akan dirahmati oleh Allah Zat yang Maha Rahman. Tabaraka wa ta'ala. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemudian kata Rasulullah, rahmatilah, kasih sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, maka niscaya makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian, yaitu para malaikat. Ini hadis salah satu di antara hadis yang merupakan praktik daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi itu rahmat bukan hanya kepada manusia, tapi rahmat ke seluruh makhluk. Binatang, pohon. Kita ini biasanya memakai kalimat rahmat ini kalau kaitannya dengan manusia. Ketika dengan binatang enggak, semua. Bahkan kepada makhluk yang tak bernyawa sekalipun. Ada orang kadang-kadang jalan di iseng-iseng kakinya, rumput dilindas, tidak ada pentingnya. Itu kalau menurut ulama terdahulu, itu salah satu di antara bentuk tidak ada rahmat dengan makhluk. Harus rahmat, kecuali kalau memang kita butuhkan. Ada iseng-iseng dia lewat, ada kambing tepis yang kepala, tidak ada. Itu namanya tidak rahmat. Itu sering tuh kita tuh, kita anggap bahasa orang tuh iseng. Memang mungkin tidak berdampak kepada kematian dan sebagainya, tapi sifat itu menunjukkan bahwa tidak rahman. Ajaran Nabi adalah ajaran yang rahmat untuk semua, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan.
termasuk kepada apa saja binatang, apalagi kepada manusia harus ada sifat Rahman. Nah, jaminan setelah Rasulullah mengatakan rahmat kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi tanpa terkecuali. Makanya di dalam syarah ini dijelaskan dari jamadat ke dari hewan ke dari manusia ke, itu semuanya hendaknya kita tebarkan rahmat kasih sayang. Apa balasannya? Kalau kita mampu menebarkan rahmat kepada makhluk yang ada di bumi, balasannya yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah, kalian berhak mendapatkan kasih sayang makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat. Kenapa dikatakan kepada malaikat? Karena makhluk Allah yang ada di langit, kata ulama, jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Artinya kalau kita menebarkan rahmat kepada makhluk, maka rahmat yang Allah kucurkan jauh lebih banyak daripada rahmat yang kita tebarkan. Makanya istilahnya, rahmatilah makhluk yang ada di bumi, maka akan merahmati kalian makhluk yang ada di langit. Kenapa sih kok dibalasnya dengan demikian? Dijawab oleh ulama tadi yang saya katakan, karena makhluk Allah yang ada di langit jauh lebih banyak, berkali-kali lipat daripada makhluk yang ada di bumi. Terus apa hikmahnya? Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka yang akan kita dapat adalah banyak kebaikan. Kalau kita merahmati kemudian makhluk, semakin banyak kita menebar sifat rahmat, semakin banyak juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Mungkin untuk fase kita, mungkin sifat rahmat kita ini mungkin lebih, kalau kita bab mendahulukan, mungkin sesama kita harus ada. Ini orang kadang-kadang sesama manusia. Ini kalau dah kaitan dengan manusia, tidak lagi kepada dia muslim atau non muslim, itu rahmat. Nah, maka kalau hari ini yang di Gaza itu terjadi, itu bukan tentang antara muslim dengan Israel, bukan. Dunia harusnya memberikan warning. Apa? Karena mereka sudah tidak tidak menebarkan sifat rahmat. Ada. Kalau bahasa orang sudah kejahatan apa? Sosial kan? Apa namanya? Kemanusiaan. Itu semua orang harus bergerak harusnya. Dan subhanallah, ajaran ini bukan ajaran Islam, bukan hanya ajaran Islam. Semua agama saya kira menebarkan itu. Karena dasarnya agama yang ada adalah dari agama samawi. Kemudian turun-turun ke bawah, karena banyak referensi, banyak ini, kemudian terjadi perubahan. Asalnya samawi, Injil. Kan di antara iman, kitab yang wajib kita imani, betul? Ke akhirnya ke sini yang itu yang tidak. Ya, karena berarti kan makanya kalau ada agama kemudian menanamkan salah satu di antaranya tentang kemanusiaan, itu sebenarnya adalah agama yang berasal daripada samawi. Tapi katakanlah hari ini agama yang non muslim sekalipun yang hari ini tetap itu bagian di antara ajarannya, tapi faktanya tidak dilakukan. Itu bukan tentang muslim dan non-muslim. Sama dengan kita. Kalau kaitan dengan rahmat, tidak lagi melihat kepada dia muslim atau tidak. Ada anak kecil, kemudian kelaparan. Apa kemudian kita harus untuk merahmati dia, kita beri makanan, beri minum, harus tanya dulu, kau muslim gak? Tidak, iyalah. Tidak. Sifat rahmat itu kemudian berikan semua makhluk Allah, termasuk binatang sekalipun, kemudian kita berikan. Saya sebagai penutup ada satu. Orang yang tidak memandang kepada makhluk, tapi yang dia pandang adalah bagaimana dia menebarkan sifat rahmat kasih sayangnya, dari sisi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat. Sebagaimana tadi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Justru Allah berikan balas yang berlipat ganda. Ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ada seorang perempuan diceritakan, anna imra'atun baghiyan ra'at kalban yatufu bi bi'rin fa'adla'a lisanahu min syiddatil 'atash. Ada seorang perempuan ahli maksiat. Saya tak sebutkanlah maksiatnya apa, yang jelas ahli maksiat. Karena bahasanya tidak nyaman. Ada seorang perempuan yang ahli maksiat. Suatu ketika melihat seekor anjing sedang mutar-mutar di sekitaran sumur. Fa'adla'a lisanahu min syiddatil 'atash. Anjing ini memberikan isyarat kalau dia sedang haus. Kenapa? Dia julurkan lidahnya saking hausnya. Cuman nak dapatkan air ke dalam sumur tak mungkin. Karena sifatnya sumur itu bundar. Perempuan yang ahli maksiat ini lihat anjing ini. Pada saat itu timbul sifat rahmatnya. Saat kasihan dia melihat anjing yang dalam keadaan kehausan, sampai menetes dia punya air liur, menahan rasa haus tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang perempuan? Ini hadis nih, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian fanaza'at bimauqiha. Kemudian perempuan ini mencopot sepatunya. Sepatunya dilepas. Ini perempuan ahli maksiat. Dilepas sepatunya, kemudian dia ulurkan ke dalam sumur tadi. Kemudian dia angkat. Tertampunglah air di dalam sepatu yang tadi direndamkan. Kemudian diberi minumkan kepada anjing yang sedang haus tersebut. Apa kata Allah? Faghafarallahu laha wa adkhalahallahu al-jannata. Ternyata dari perbuatan rahmatnya kepada seekor anjing tadi, walaupun dia adalah perempuan yang ahli maksiat ketika itu, ternyata dari perbuatan itu Allah pandang juga dia dengan pandangan rahmat. Allah berikan dia hidayah, Allah berikan taubat kepadanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Anjing, bukan kambing. Kalau beri kambing mungkin juga, atau beri kucing, karena kucing salah satu di antara makhluk kesayangan Nabi. Wajar andai kata dapat rahmat. Tapi Allah ingin mencontohkan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita melalui hadis Nabi, bahwa yang dilihat oleh Allah bukan kepada siapa rahmat itu kau berikan, tapi engkau sedang melakukan sifat daripada sifat Allah. Itu yang membuat Allah senang. Sifat Rahman kan sifat Allah. Kalau kemudian kita memiliki sifat itu, menebar sifat itu, maka jaminan yang sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah, kita berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini salah satu di antara motivasi buat kita. Jadi sedapat mungkin, kalau memang tidak ada perlu, jangan menyakiti. Tanamkan dan tebarkan sifat Rahman, kasih sayang. Lihat orang memang agak sulit, agak sulit memang. Ada orang kadang-kadang minta dia entah banyak ngomel, dengan penampilan. Kadang-kadang kasihan kita, kita beri 1000, makasih. Ada orang kadang-kadang penampilan sama, kasih 1000, melotot dia. Tadinya kita nak Rahman, tadinya kita nak kasih sayang. Lihat tabiat dia tu lalu berubah kita. Budak ini dikasih 1000 tak mau. Kan? Memang ujiannya banyak. Karena untuk mendapatkan rahmat Allah itu mahal. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan. Sehingga gampang, tidak ada ujian, cobaan yang semacam itu. Tapi andai kata itu terjadi, itu bagian di antara cobaan. Kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan, sifat rahmat, kasih sayang yang kita tunjukkan, belum tentu dibalas orang baik. Justru sebaliknya, dibalas orang itu tak baik. Ada kita kemudian beri orang, beri ini, mak kasih ya dia tanda. Itu kadang-kadang membuat kita kadang-kadang tidak ikhlas di dalam melakukan. Kan biasa tu, mak kasih anda. Ayolah, taruhlah situ. Ada lagi lebih parah, diberi orang. Oh, mohon maaf lah, bang. Aku kalau itu dah ada, tak usahlah. Kalau kita kemudian menghadapi itu, sabar.
Tapi kalau kemudian kita sebagai orang tadi hendaknya jangan melakukan itu. Kalau orang beri ambil, orang beri ambil. Karena orang kadang-kadang memandang kita dengan pandangan rahmat, ada kasihan. Kasihan itu bukan berarti menghinakan kita, enggak. Orang itu kadang-kadang ketika kita beri sesuatu merasa dirinya terhina. Itu yang kadang-kadang sulit bagi dia untuk menerima. Enggak. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada sifat sesuatu yang Allah tanamkan dalam diri dia di saat melihat kita. Timbul kasih sayang, timbul kemudian rasa iba. Rasa iba itu tidak menghinakan. Karena itu datangnya dari Allah. Kita kadang-kadang diberi orang, kadang-kadang merasa dihinakan. Emang apa kau beri aku? Mohon maaf ya, aku ini enggak miskin-miskin betul. Ambil ya. Saya pribadi demi Allah pernah kesal begitu. Itu saya pelajarkan. Jadi apapun yang diberikan orang kepada saya demi Allah tidak pernah saya tolak. Walau belum gok rumah itu. Karena simpel bagi saya. Andai kata diberi uang beras, ada beras, saya pindahkan ke tetangga. Apa bayarnya? Karena saya kadang-kadang pernah ngasih orang, kemudian di depan mata saya ditolak. Oh mohon maaf, itu banyak saya. Ya Allah, tersinggungnya pada saat itu. Jangan sampai jadi orang macam ini, Pak. Dan jangan, itu ego kita kadang-kadang. Di saat orang beri menganggap bahwa memang kau anggap apa aku nih. Itu ego, setan itu. Lawan. Paham? Apa yang harus kita tunjukkan? Terima kasih. Itu mengundang rahmat Allah. Yang mendatangkan rahmat kepada orang sehingga dia kasihan melihat kita itu siapa yang mendatangkannya? Kalau bukan Allah. Itu kalau bisa, Allah mengatakan, dah ini orang bertebiat betul kata Allah dia nih. Itu kadang-kadang yang membuat kita kadang-kadang tak bahagia itu karena sifat-sifat itu ada. Tak usah pernah terasa dihina diberi orang, tak usah. Ambil aja, apa bayarnya? Kita kadang-kadang kayak tadi yang saya cerita gitu. Kau anggap apa aku nih? Bawa balik. Cuman macam ini aku pun mampu. La haula wala. Kalau kata Allah, rahmatilah orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit akan merahmati. Untuk dia ini, maka semua makhluk yang ada di langit itu melaknat dia. Iya. Karena dia sedang menolak anugerah dari Allah. Itu pelajaran di antara yang bisa kita ambil. Jadi tebarkan sebanyak mungkin sifat rahmat, apa yang kita bisa, paham? Dengan hewan, jangan sesekali. Mau orang tua kita bahkan dengan kadang-kadang memang tadi banyak ujiannya. Kucing kadang-kadang kita beri makan, kita beri ini, lo berak pula macam-macam, kesal kadang-kadang kita. Tapi sifat-sifat rahmat tanamkan. Andai kata di saat itu kita belum bisa atau mungkin lepas dari kontrol kita, maka di saat-saat yang lain lakukan. Rahmat sesekali kasih hewan. Kita tidak tahu. Karena semakin banyak rahmat yang kita tebar, semakin banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik, mungkin kita akhirkan di situ. Ini memang belum ada kaitan dengan pembahasan terkait dengan tasawuf. Mungkin nanti. Sebenarnya ini juga semuanya bagian tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan ngawang-ngawang, itu bukan. Kita tasawuf itu menata diri, menata hati, menata pikiran, dan memperbaiki, memperhalus daripada ibadah. Itu sebenarnya tasawuf. Bukan lari dari ibadah, bukan, keliru. Jadi memperhalus ibadah. Kalau hari ini kita menganggap bahwa nikmat itu sebagai nikmat itu, maka tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana cara melihat nikmat. Bagaimana cara melihat nikmat agar kenikmatan itu bisa kita syukuri. Salah satu di antara yang tadi yang saya gambarkan dari beberapa perkataan ulama. Sekali lagi mudah-mudahan kajian daripada kitab ini menambah kita lebih ingat ya, khususnya kepada nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadis yang terakhir dapat menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu menebar sifat rahman, kasih sayang kepada semua makhluk Allah, lebih khusus lagi kepada sesama kita. Saya kira demikian. Insyaallah untuk pertemuan minggu depan sebagaimana biasa berarti kajian fikih, dan terus begitu.
sebagaimana nanti di jadwal ada. Minggu pertama itu fikih, minggu kedua itu nasail ibadah ya, minggu ketiga fikih lagi, kemudian minggu keempat sama. Jadi rolling satu. Baik, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan, nanti boleh dipertanyakan setelah akhir daripada majelis kita. Maka untuk ini dari saya, kita tutup sama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kajian awal daripada kajian bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Mari kita bersama-sama menjaga hati agar tidak selalu berbangga diri. Mungkin itulah kajian kita pada malam hari ini. Dan yang kedua, marilah kita sama-sama